Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Tolim Channel. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual dalam mengukur pH suatu larutan. Nah, di sini ada beberapa zat. Ini adalah asam. Nah, ini asam. Asamnya di sini ada HCl, H2SO4 dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menguji larutan basa berapa pH-nya, kita klik yang base aja. Nah, ini basa, NaOH, KOH dan seterusnya. Atau misalnya garam. Nah, ini ada jenis garam 1, kemudian ini jenis garam 2, dan ini jenis garam yang 3. Atau mungkin nanti yang tidak kita ketahui juga boleh. Nah, di sini kita nanti ambil larutannya. Nah, selain zat yang sudah ada dalam praktikum virtual ini, ada juga pH meternya. Nah, ini pH meter yang nanti bisa dipakai untuk mengukur berapa pH larutan tersebut. Lalu konsentrasi yang kita inginkan bisa diatur di sini. Nah, ini berapa konsentrasi yang kita inginkan. Nah, misalnya ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 5. Ini konsentrasinya kalau kita ingin robah boleh dirobah di sini. Nanti kita robah yang ini ya. Kemudian volumenya ini 20 ml juga bisa kita rubah volumenya. Oke. Baik, sekarang kita coba untuk larutan yang pertama HCl. Nah, misalkan kita ambil asamnya asam klorida, lalu konsentrasinya ingin kita rubah, misalkan ini kan 10 pangkat min 3, misalnya sekarang kita buat 1 aja, 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, 1 kali 10 pangkat min 3. Volumenya misalnya sekarang kita ingin rubah 25 ml. Nah, 25 ml. Nah, kalau secara teori menurut perhitungan, kalau HCl yang konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3, sekitar 3. Nah, kita cek, kita tekan tombol merah ini, apakah benar pH-nya sekitar 3. Nah, benar ternyata 2,99. Silakan nanti dicek kembali apakah benar HCl yang konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 3, pH-nya adalah 3. Sekarang kita coba untuk asam yang kedua. Misalnya sekarang kita ambil asam sulfat. Asam sulfat konsentrasinya misalkan sekarang kita robah ya. Kita robah menjadi misalnya 5 kali 10 pangkat min 6 misalnya. 5 kali 10 pangkat min 6. Volumenya kita biarkan saja 20 ml. Karena volume kan tidak berpengaruh pada penghitungan pH. Nah, sekarang kalau kita klik tombol yang merah ini, berapakah pH dari H2SO4 yang konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 6. Kita klik tombol ini. Dan pH-nya adalah 4,99. Silakan nanti dicek ulang secara teori melalui perhitungan apakah benar H2SO4 yang konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 6, pH-nya adalah 4,99. Sekarang kita coba satu lagi asamnya untuk HF, asam lemah. Kalau tadi HCl, H2SO4 asam kuat, sekarang HF. Kita coba HF-nya asam lemah. Konsentrasinya misalkan sekarang kita ambil 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, volumenya kita biarkan saja 20 ml. Nah, kita tes, kita cek. pH-nya ternyata 5,5. Nah, silakan juga nanti dihitung secara teori apakah benar kalau HF 3 kali 10 pangkat min 6, pH-nya 5,5. Hanya mungkin secara teori harus ada harga Ka-nya. Sekarang kita coba untuk larutan basa. Nah, larutan basa kita mulai dari NaOH. NaOH kita ambil sebagai larutannya. Konsentrasinya kita ambil 1 saja ya, 1 kali 10 pangkat min berapa? Min 3 ya. Nah, ini susah nih.
Nah, ini maaf agak lama. 1 kali 10 pangkat min 3 misalkan kita ambil. Nah, kalau 1 kali 10 pangkat min 3 NaOH ini diperkirakan pH-nya secara teori adalah 11. Nah, volumenya kita biarkan saja 20 ml. Kita tes apakah benar pH-nya 11. Betul, ternyata pH-nya adalah 11. Sesuai dengan prediksi kalau dihitung pH-nya adalah 11. Kita coba bahasa yang kedua, misalnya ambil kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida kita biarkan saja pH-nya, konsentrasinya sama 1 kali 10 pangkat min 3, volumenya 20 ml. Kita tes apakah pH-nya menunjukkan angka berapa. Nah, pH-nya ternyata 11,3. Sama dengan tadi, silahkan dicoba dihitung sendiri secara teori berapakah pH dari kalsium hidroksida yang konsentrasinya 10 pangkat min 3. Sekarang kita coba yang garam. Nah, kita ambil satu jenis garam saja, yang garam satu. Garam misalnya kita ambil NaCl. Nah, NaCl misalnya konsentrasinya kita ambil berapa? 5 ya, 5 kali 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Volumenya mau diganti boleh, misalkan volumenya jadi berapa? 30 ml. Nah, kalau secara teori NaCl itu kan garam yang bersifat netral. pH-nya akan sekitar 7. Berapapun konsentrasinya, berapapun volumenya. Coba kita tes apakah benar pH-nya dengan alat ini adalah 7. Nah, ternyata benar pH-nya adalah 7. Kita tes sekarang garam yang kedua, misalnya NH4Cl. Nah, NH4Cl konsentrasinya kita ambil misalnya berapa ya? Konsentrasinya kita ambil 2 kali 10 pangkat min 2, boleh 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, NH4Cl ini garam yang bersifat asam, berarti secara teori pH-nya harusnya di bawah 7. Coba kita tes sekarang apakah benar pH-nya di bawah 7. Betul, pH-nya 5,46. Nah, bisa dicek nanti melalui perhitungan apakah benar pH-nya 5,46. Dan kita coba satu lagi, garamnya kita ambil NaCN. Nah, NaCN konsentrasinya misalnya sekarang kita ambil berapa? 7 kali 10 pangkat min 3 misalnya ya. 7 kali 10 pangkat min 3. Nah, NaCN adalah garam yang bersifat basa karena berasal dari basa kuat dan asam lemah. Secara teori harusnya ini pH-nya di atas 7. Nah, sekarang kalau kita klik tombol merah, benarkah pH-nya di atas 7? Betul, pH-nya adalah 10,56. Nah, nanti silakan dicek, tentu dengan mengetahui harga KA atau KB-nya untuk menghitung pH garam. Nah, secara teori harusnya memang di atas 7. Nah, inilah praktikum secara virtual untuk menghitung berapakah pH suatu larutan dengan menggunakan pH meter. Mudah-mudahan ini menjadi bahan acuan bagi para pelajar, terutama untuk mempelajari pH suatu larutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.